Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko terberat jika kalian gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online Maucas. Ya, seperti yang kita ketahui, Maucas ini adalah salah satu perusahaan pinjaman online, anak perusahaan dari grup Astra ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan grup mereka ini adalah grup yang besar, dan di grup Astra ini kalau kita tahu kan ada FIF dan lain sebagainya ya. Beberapa perusahaan-perusahaan pendanaan dan lain sebagainya yang tentunya cabangnya sudah ada di seluruh Indonesia, dan sumber daya atau resource mungkin DC-nya juga sudah banyak di seluruh Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Maucas ini juga sudah ada DC lapangannya? Ketika kalian telat, apakah kalian akan didatengin dan kira-kira berapa sih dendanya? Yuk, kita akan bahas lengkap di video ini, teman-teman. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Maucas itu resiko terberatnya apa? Karena Maucas ini pinjol yang legal, ya sudah pasti di BI checking kalian akan terblacklist ya, teman-teman. Jadi BI checking kalian di blacklist, terus kemudian slik OJK kalian jadi buruk, dan kalian tidak akan bisa pinjam di aplikasi pinjaman online manapun lainnya, karena sudah dinilai buruk di slik OJK kalian. Nah, resiko pertama yang akan kalian dapatkan jika telat bayar atau gagal bayar adalah kalian akan dibekukan nih limit kalian, maksudnya limit pinjaman di Maucas-nya. Jadi Maucas nggak akan bisa kalian gunakan lagi sampai kalian membayar pinjaman kalian tersebut, teman-teman. Nah, resiko yang kedua tentunya kalian akan dikenakan denda keterlambatan ya, teman-teman. Jadi denda keterlambatan dari Maucas itu 0,8% per harinya ya. Jadi kalian hitung aja berapa denda kalian sendiri ketika kalian telat bayar di Maucas, teman-teman. Jadi ini dendanya cukup besar ya, dibandingkan kita pinjam di bank, ini jauh-jauh lebih besar, teman-teman. Jadi ya, namanya pinjaman online memang sewajarnya seperti inilah. Dan buat kalian juga yang masih belum ada uang, gak usah khawatir, jangan gali lubang dan tutup lubang ya, teman-teman. Kenapa? Karena denda kalian tidak akan berlipat-lipat kok dari pinjaman pokok kalian. Karena Maucas ini masih resmi dan legal OJK, jadi ya maksimal denda yang dikenakan ke kalian adalah 100% dari pokok pinjaman. Misal kalian pinjam 10 juta, ya denda total ya 10 juta juga, jadi ya sekitar 20 juta, itu mentok. Nggak akan jadi 50 juta, nggak akan jadi 500 juta. Nggak gitu, teman-teman ya. Maksimal adalah 100% dari pinjaman pokok kalian, teman-teman. Ini aja udah memberatkan ya, apalagi kalau kalian pinjam di pinjol ilegal, yang dimana denda kalian itu nggak terbatas kenaikannya, teman-teman. Nah, resiko ketiga ini cukup mengganggu ya, teman-teman. Kalian akan diteror oleh debt collector dari Maucas. Mau ditelepon dari pagi, siang, malam, kalian akan dihubungi, dan akan banyak kontak-kontak yang masuk ke kalian yang menghubungi kalian untuk menagih pinjaman kalian. Nah, ini tentunya buat sebagian orang sangat mengganggu ya. Jadi menurut saya ini adalah resiko yang bisa dibilang cukup berat juga. Karena apa? Karena akan mengganggu aktivitas kita. Ya bisa sih kita tinggal blokin satu persatu, tapi banyak banget nomor-nomor baru yang akan menghubungi kalian, yang tentunya ini akan mengganggu kerja kalian atau aktivitas kalian sehari-hari. Nah, selanjutnya, apakah jika kita telat bayar selama 90 hari lebih, apakah kita bakal didatengin nih sama DC lapangan dari Maucas seperti pinjol-pinjol yang lain? Nah, jawabannya untuk sampai saat ini video ini dibuat, Maucas ini dikenal tidak ada DC lapangannya ya, teman-teman. Tapi ada kemungkinan kalian bakal didatengin DC lapangan untuk wilayah Jabodetabek ya. Untuk wilayah Jabodetabek saja ada kemungkinan kalian akan didatengin jika nominal pinjaman kalian itu besar ya, teman-teman. Sebagai contoh, nominal kalian itu sampai 5 juta ke atas ya, sampai 10 juta. Kalian nggak bayar-bayar sudah lebih dari 3 bulan, kalian ada kemungkinan akan didatengin. Nah, untuk di luar kota dan mungkin di beberapa daerah lain selain di Jabodetabek, ada kemungkinan kalian tidak akan didatengin karena DC dari Maucas ini belum sebanyak itu. Ya memang dari sisi Astra Group cabangnya udah di mana-mana, tapi yang namanya perusahaan berbeda-beda, udah jelas pasti sumber daya atau karyawannya pun beda-beda. Jadi kita nggak bisa samakan dengan FIF ya. FIF emang DC-nya ada di seluruh kota, hampir di setiap sudut kota ada DC dari FIF. Tapi nggak mungkin kan Maucas pinjem DC dari FIF untuk menagih nasabahnya, ya, menagih debiturnya. Toh juga FIF juga masih punya banyak kerjaan yang lain. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya, dalam beberapa bulan ke depan Maucas ini bisa atau mungkin mengadakan seluruh DC yang ada di Indonesia, dia juga bisa aja. Kenapa? Karena grupnya punya uang, teman-teman. Grupnya adalah holding company yang memang bener-bener ibarat kata sumber penghasilannya itu sangat-sangat tinggi. Jadi menurut saya bukan hal yang mustahil jika Maucas ingin seperti FIF, yaitu memiliki DC di seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi dari sekian banyak ini, mungkin yang akan memberatkan di jangka panjangnya itu cuman BI checking dan slik OJK ya, teman-teman. Kalau masalah DC, teror, denda, dan lain sebagainya, itu bisa kalian atasi. Itu ibarat kata kalian tinggal melatih diri kalian atau menguatkan mental kalian saja untuk menghadapi dua resiko tersebut. Tapi kalau resiko BI checking dan slik OJK ini
Ini mau nggak mau kalian harus melunasi hutang kalian ya teman-teman, biar kalian tidak terblacklist selamanya, dan biar kalian suatu saat nanti pengen nyicil rumah, pengen beli rumah, semuanya bisa dilancarkan teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.